Salat bagaimana cara kita? Rasul membimbing, "Shallu kama raaitumuni sholli." Salatlah kalian seperti caraku salat. Kita tidak melihat Rasul salat, bagaimana caranya? Lihat sahabat, enggak melihat sahabat, lihat tabi'in, enggak lihat tabi'in, tabi'in. Enggak lihat tabi'in, lihat ulama salafus saleh, enggak melihat juga terus al ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama inilah yang menjadi panutan kita. Karena mereka itu adalah pewaris daripada Nabi. Kita lihat, kita berguru, kita datang mengaji. Sehingga kita tahu cara kita sholat. Ya. Bagaimana caranya, bagaimana gerakannya, apa saja yang kita baca, kita tahu. Itulah cara kita taqarrub untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar, kita mondok, kita mengaji, ya, ilmu syariat. Kemudian tingkatan yang ketiga, ilmu itu, ya, di dalam pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, setelah kita belajar akidah, iman, kemudian kita belajar syariat Islam, ada juga tingkatan yang ketiga adalah tentang ilmu hakikat, atau yang sering kita kenal dengan ilmu tasawuf. Apa tugas ilmu tasawuf ini? Tugasnya hanya satu, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Karena dalam diri kita ini ada satu segumpal daging. Daging ini sangat menentukan baik buruknya diri kita itu tergantung daging itu. Ala wahyal qalb, hati itu. Maka di dalam hati itu banyak penyakitnya. Hati itu banyak penyakitnya. Ada di sana ria, ada di sana sombong, ada di sana dendam, ada di sana macam-macam penyakit hati. Maka tugas daripada tingkatan ilmu yang ketiga itu adalah bagaimana hati kita menjadi bersih. Kenapa perlu hati yang bersih? Karena Allah melihat hati, bukan melihat badan. Allah itu melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian, mau hitam, mau cebol, mau putih, mau bersih, mau cantik, mau jelek, Allah tidak pedulikan itu. Ya, Allah tidak melihat itu. Tetapi Allah melihat qulubikum, Allah melihat hati kalian. Apakah dalam hati kalian ada kesombongan? Apakah dalam hati kalian ada hasad? Apakah dalam hati kalian ada riya? Itu yang Allah lihat, dan itu yang menentukan baik buruknya. Ya, fa iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu bagus, baguslah tubuh ini semuanya. Tetapi apabila dia rusak, apabila dia busuk hati itu, maka seluruh tubuh ini akan menjadi rusak. Nah, tugas ilmu yang ketiga ini adalah tazkiyah, menyucikan daripada jiwa hati kita. Kalau masih ada kesombongan, itu tugasnya di sana kita latih di dalam ilmu tasawuf. Karena sifat sombong ini sangat berbahaya. Allah sangat tidak suka kepada orang yang sombong. Siapapun dia, siapapun, Allah tidak suka. Kalau tidak salah dalam surat An-Nahl itu ditegaskan, ya, ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidak suka sekali sama orang yang sombong, menyombongkan diri. Tidak suka sekali. Makanya disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini terhampar luas, ya, sejauh pandangan, bumi ini sombong. Saya ini luas, indah, ya, tidak ada yang menghalangi. Karena bumi ini sombong, ya, Allah tidak suka. Maka Allah turunkan gunung. Turun gunung, sehingga bumi ini menjadi tidak keruan. Yang tadinya lurus, datar, menjadi bergelombang. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang halus, ada yang tidak halus. Nah, karena dia sombong. Gunung pun begitu. Saya lebih bagus daripada
bumi ini sekarang. Saya lebih kuat karena saya bisa porak-porak gandakan bumi ini. Allah tidak suka gunung, maka Allah ciptakan besi. Sehingga dengan besi itu mampu menembus gunung, membuat berlubang gunung, menembus gunung. Maka sifat sombong dari gunung itu dikalahkan dengan besi. Besi kembali sombong, saya bisa mengalahkan gunung, bisa membuat gunung berlubang. Allah tidak suka besi. Sehingga Allah menciptakan api. Dengan api itu besi sekuat apapun menjadi leleh, tidak kuat. Besi tidak kuat dengan api, dia meleleh. Api pun sombong dia katanya. Dia sombong, saya bisa mengalahkan besi yang kuat katanya. Allah tidak suka melihat api yang sombong. Allah kirim air. Maka begitu datang air, api menjadi api padam. Sepi, padam. Dengan air. Air sombong. Saya mengalahkan api. Saya lebih kuat dari api. Allah tidak suka air. Maka Allah kirim angin. Datang angin, air ini menjadi kocar-kacir. Di laut begitu angin keras, air ini kocar-kacir, tidak karuan, bergelombang. Kemana arah angin, ke situ air. Kalah. Ya, air kalah dengan angin. Angin pun menjadi sombong. Allah menciptakan manusia ini, manusia mengalahkan angin. Kita kalau angin datang, kita sembunyi di kamar, udah nggak bisa masuk angin lagi. Ada masuk angin, kasih obat, selesai masuk anginnya. Jadi manusia ini bisa mengalahkan, mengendalikan angin. Ya, manusia sombong. Ya, manusia sombong bisa mengalahkan segala-galanya. Allah menciptakan ngantuk dan tidur. Ya, manusia gimana pun kuat hebatnya, kalau udah ngantuk udah nggak bisa apa-apa. Kalau udah tidur nggak bisa apa-apa sudah. Mau digorok saja kalau udah tidur nggak bisa melawan. Manusia, karena dia sombong, Allah tidak suka. Udah datangkan ngantuk, datangkan tidur, manusia lemas sudah, terkapar, tidak bisa apa-apa. Sekuat apapun manusia, kalau sudah ngantuk dia tidak bisa lawan. Ada yang bisa lawan ngantuk? Tidak bisa dilawan. Kalau sudah ngantuk, sudah tidur, itu sudah tidak bisa. Manusia hebat apapun tidak bisa. Ngantuk pun sombong, ya. Tidur sombong, saya bisa mengalahkan manusia, kata tidur ini. Sehebat apapun manusia, kalau saya datang dia sudah tidak kuat, sudah tidur sudah nggak bisa apa-apa, ya. Maka tidur ini sombong, didatangkanlah oleh Allah untuk melawan tidur ini penyakit. Maka kalau orang sakit nggak bisa tidur ya. Ya, Allah datangkan. Karena Allah tidak suka sombong itu kepada siapapun. Tidur ini sombong, Allah datangkan penyakit. Orang sakit gigi nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa tidur. Pokoknya sakit apapun susah tidur, nggak bisa tidur. Penyakit pun sombong, saya bisa mengalahkan tidur katanya. Maka Allah kirim yang namanya mati. Orang kalau sakit sudah datang mati nggak bisa apa-apa sudah, ya, tidak bisa apa-apa. Penyakit semuanya habis kalau sudah mati. Maka mati yang paling kuat, ya. Karena mati yang paling kuat, dia sombong, maka Allah Ta'ala ubah mati itu nanti di hari kiamat. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah panggil mati itu berubah wujudnya menjadi seekor kibas, maka disembelih mati itu. Maka tidak ada kematian lagi di akhirat. Yang ahli surga kekal di surga dengan kehidupannya, yang ahli neraka kekal di neraka dengan kehidupannya. Mati selesai. Itu menunjukkan bahwa sombong itu Allah tidak suka. Dari dulu Allah tidak suka sudah nama sombong. Pokoknya siapa yang sombong sudah akan binasa. Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaddu, merendahkan diri karena Allah, Allah akan angkat dia. Man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dan hinakan dia. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, udah tenggelam mati. Qarun sombong dengan hartanya, tenggelam dalam bumi, mati. Pokoknya yang sombong-sombong ini bahaya. Ya, nah, Allah akan hancurkan dia. Akanlah hancurkan. Maka tugas ilmu yang ketiga ini sangat besar, ya, untuk mensucikan diri kita
supaya tidak ada penyakit-penyakit itu. Karena hati inilah yang menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dapat Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan ilmu yang ketiga ini kita kenal dengan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Diistilahkan dengan dalam ilmu tasawuf itu adalah dengan musyahadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu mencapai tingkatan itu, maka ketahuilah Allah melihatmu. Itu namanya tingkatan muraqabah. Seakan-akan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas kita untuk menyembah Allah. Yang pertama adalah kita kenal dulu Allah. Kenal dulu Allah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah yang benar, ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti dua imam, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidahnya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dimanapun di dunia ini, itulah akidah kita. Kemudian cara kita beribadah, silahkan pilih salah satu mazhab, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, silahkan. Tetapi kita di Indonesia mengambil, ya, rata-rata mengambil menggunakan mazhab Syafi'i, ya, menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian silahkan untuk mensucikan hati, jiwa, silahkan ambil tarekat manapun, tasawuf manapun. Mau pakai tasawufnya Imam Ghazali, Imam Junaidi, mau pakai tarekatnya Syazuli, Naqsyabandi, ya, lain-lain dan banyak Rifai, tarekat silahkan. Karena itu semuanya tiga unsur ini harus kita lalui kalau kita ingin menjadi manusia hamba yang sempurna. Jangan hanya berputar di syariat tetapi tidak naik kelas ke tingkatan yang tarekat, hakikat, ma'rifat itu. Ya, usahakan kita dari awal, ya, iman, keyakinan, akidah, kemudian syariat kita jalankan, kemudian tarekat, hakikat, ma'rifat juga kita lalui. Karena itulah kesempurnaan Islam. Itulah kesempurnaan Islam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Apa yang tanya jawab? Ya. Saya tambah sedikit lagi, ya. Tujuan yang kedua, Allah menciptakan kita adalah sebagai khalifah. Selain kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah, tujuan kita yang lain adalah khalifah. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam majelis para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia ini? Karena Nabi Adam ini akan menjadi khalifah di atas muka bumi, bukan untuk surga. Ya. Kenapa Nabi Adam diturunkan? Karena undang-undang Allah mengatakan inni ja'ilum fil ardi, bukan fil jannah. Aku akan menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Nah, maka Nabi Adam hanya mampir di surga, melihat keindahan surga. Karena tugas beliau adalah di bumi, undang-undang Allah mengatakan begitu, maka beliau diturunkan dengan cara Allah dan dengan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita sebagai khalifah, makna khalifah itu bukan hanya sebagai pemimpin, ya. Makna khalifah itu bukan harus menjadi presiden, menjadi gubernur, bukan. Tetapi makna khalifah itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah. Itu khalifah. Nabi Adam ketika dilantik jadi khalifah enggak punya polisi, enggak punya tentara, enggak punya jamaah, enggak punya rakyat, tetapi beliau khalifah. Ya. Maka makna khalifah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah. Dialah khalifatullah. Maka karena kita khalifah, khalifah itu bisa diartikan sebagai dutanya Allah, sebagai wakilnya Allah untuk mengurus dunia ini. Maka baginda Rasul arahkan kita, kalian sebagai khalifah, kata baginda Rasul, maka takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah, karena kalian adalah wakilnya Allah.
Gimana akhlaknya Allah? Akhlak Allah memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang, Maha Pengasih. Maka kita pun sebagai khalifah ini harus memiliki sifat itu. Memiliki sifat kasih sayang. Maka baginda Rasul katakan dalam hadis, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah, kasih sayangilah orang-orang yang ada di dunia ini, maka penduduk langit akan mencintaimu. Kita harus punya kasih sayang. Melihat orang melakukan maksiat, kasih sayang kita bentuknya ingatkan dia. Ingatkan bahwa itu adalah maksiat. Bukan harus mencaci, bukan harus menghina, bukan. Tetapi ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berikan peringatan, karena peringatan itu suatu saat nanti pasti akan berguna untuk orang yang masih di dalam dirinya ada iman. Walaupun sekarang tidak didengar, suatu saat nanti akan didengar. Ya, ingatkan, tugas kita, kasih sayang. Ada orang kita lihat dia salah, kasih tahu ini salah, ini yang benar. Maka ketika baginda Rasul mengeluarkan hadis, beliau mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat kaget, ya Rasulullah, katanya. Kalau yang dizalimi ialah masuk akal kita bantu, kita tolong. Tapi kalau yang zalim ini gimana kita bisa bantu? Maka Rasul menjelaskan, bantu dia dengan mencegah kezalimannya. Itu cara kita, kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Maka kita punya sifat Allah. Sifat Allah yang jamal. Kemudian Allah Maha Pengampun. Al-Afu wal Ghafur. Kita pun sebagai manusia, karena kita ini adalah wakil Allah, kita ini adalah dutanya Allah, juga harus memiliki sifat pemaaf. Jangan memiliki sifat dendam, karena dendam itu sifat iblis, dendam itu sifat binatang. Yang dendam itu binatang, ya. Binatang, ya. Kalau sudah dilukai dia dendam. Unta walaupun sabar, kalau kita sakiti tetap dia dendam. Nanti semasa-masa dia akan balas. Nah, apalagi kucing, kalau kita kapyak dia kadang-kadang melawan. Nah, ya, kucing walaupun kita belai, kita pelihara, kita kasih makan, minum, kita rawat, kalau kita pukul sedikit dia akan melawan. Dia akan dendam. Nah, itu sifat binatang. Tapi kalau kita sebagai dutanya Allah, Al-Afu wal Ghafur, memiliki sifat pemaaf, ya. Kenapa? Karena semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah inilah tugas kita di dunia ini, supaya kita jelas arah kita melangkah di dunia ini, tidak lalai. Pertama sebagai hamba Allah yang selalu ditugaskan untuk beribadah. Yang kedua, di samping sebagai hamba Allah, kita juga sebagai khalifatullah, sebagai wakilnya Allah untuk mengurus dunia ini sehingga menjadi aman, tentram, tidak ada perangan, tidak ada pembunuhan. Inilah tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini. Nah, ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibuatkan sesi tanya jawab, ya, perkara-perkara yang bisa kita tanggapi, yang tidak bisa nanti kita cari jawabannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.